صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti cinta kita kepada beliau, kemudian berharap kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Jika kita mengatakan diri kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah sepatutnya kita senantiasa bersalawat kepadanya. Namun terkadang yang menjadi masalah, ada banyak sekali kelompok orang yang bersalawat dengan cara yang salah, yakni bersalawat dengan salawat yang dikarang-karang oleh mereka. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan tata cara bersalawat yang benar kepadanya. Sedangkan fenomena yang sering kita lihat saat ini, banyak orang yang mengaku bersalawat kepada Nabi, namun ternyata mereka hanya bernyanyi dan menikmati musiknya. Ada juga yang membangun sebuah majelis salawat hanya demi cuan konser kemana-mana, dan ada juga yang hadir di dalamnya melanggar syariat agama, di mana perempuan dan laki-laki campur menjadi satu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Maka jangankan berzina, mendekatinya saja itu dilarang. Tatkala mereka berkumpul dalam sebuah konser salawat antara perempuan dan laki-laki campur menjadi satu, bukankah itu termasuk mendekati zina? Sungguh miris sekali orang yang mengaku bersalawat di akhir zaman ini. Ternyata dia melanggar apa yang dilarang oleh agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada yang bertanya tentang sholawat diiringi musik. Pertanyaan saya adalah, sholawat ini ibadah atau bukan? Ketika sholawat itu ibadah, maka tidak sepantasnya ibadah itu diiringi dengan musik. Yang namanya ibadah itu yang dibutuhkan adalah khusyuk. Yang dibutuhkan adalah merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, perenungan. Nah, bukan kemudian diiringi dengan musik. Nah, dan sholawat yang masyru' yang disyariatkan itu dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap nama beliau disebut, kita mengucap sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau diiringi musik jadi aneh. Nah, kemudian pula saat kita sholat di tasyahud akhir, nah itu juga selepas membaca itu membaca sholawat diiring musik, aneh lagi. Kemudian yang dituntunkan pula adalah dalam berdoa. Ketika berdoa itu dianjurkan memuji Allah kemudian sholawat. Ketika kita berdoa kok diiringi musik, nah, maka itu menyalahi kaidah ibadah. Karena ibadah itu butuh khusyuk, butuh perenungan. Nah, butuh perenungan, bukan diiringi dengan musik. Maka adapun yang tersebar di masyarakat, pada umumnya yang dianggap sholawat itu bukan sholawat, tapi syair-syair. Nah, karena sholawat itu membutuhkan dalil dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun syair-syair, maka itu bukan merupakan sholawat yang masyru' atau yang dituntunkan. Dan itu sebatas syair-syair atau sebatas gubahan-gubahan. Dan itu juga bukan bagian dari bentuk ibadah pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita hendak mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kedudukan beliau, yakni sholawat, maka ada banyak tempat yang bisa kita ucapkan sholawat yang sesuai dengan tuntunannya. Misalnya doa selepas adzan, itu juga di sana ada sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau juga ketika disebut nama beliau, kita mengucap sallallahu alaihi wasallam dan lain-lainnya. Jadi prinsipnya tidak ada tuntunan dalam beribadah diiringi dengan musik. Nah, demikian pula sholat tidak sepantasnya diiringi dengan musik. Nah, sholat kok nganggu musik misalnya, zikir diiringi dengan musik, itu juga bukan bagian dari cara ibadah yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman sunnah, jadi itulah video kita di kesempatan kali ini. Semoga bisa membuka pikiran kita agar kita senantiasa hijrah dengan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya kita perbuat. Barangkali kita mungkin pernah bersalawat dengan cara yang salah, maka belajarlah untuk bersalawat dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.